Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi rekan-rekan semua di video kesempatan kali ini kita akan coba sharing terkait PC 2000 ya, di mana kita akan coba share terkait hidrolik sistemnya, di mana di PC 2000 ini dia memiliki 4 main pump ya, 4 main pump pada hidrolik sistemnya. Terus dia mempunyai 4 kontrol valve ya. Nah, nanti kita akan coba bahas gimana sih dia itu bisa bekerja. Bagaimana sih si silinder boom ini bisa naik, silinder arm ini bisa bekerja, dan silinder bucket ini bisa bekerja dengan bobot yang mencapai 200 ton, bucket kapasitinya mencapai 12 meter kubik. Nah, ini gimana sih dia bisa bekerja? Nah, nanti akan kita coba bahas dan akan kita coba sharing ya terkait hal tersebut. Nah, langsung saja kita coba bahas. Nah, yang pertama itu kita mulai dulu dari spesifikasinya, di mana PC 2000 ini yang strip 8, dia menggunakan engine SAA12V 140E strip 3. Nah, S ini dia mengindikasikan menggunakan turbocharge. AA ini dia menggunakan pendinginan air to air cooler ya. Jadi udara didinginkan oleh udara. 12 ini jumlah silindernya, V ini engine-nya V ya, V engine 140 ini diameter linearnya, E ini low emission, dan strip 3 ini generasi ya. Dimana dia 4 cycle, engine 4 langkah, water cooled, didinginkan oleh water cooled ya, tipe V, direct injection, yaitu penginjection langsung ya. Dia kan ada direct injection dan indirect injection. Kalau direct injection ini dia langsung diinjeksikan di ruang bakarnya. Kalau indirect injection dia itu diinjeksikan dulu di ruangan di atas ruang bakarnya. Jadi ada lebih efisien untuk yang direct injection ini. Direct injection, nah dilengkapi dengan turbocharge dan aftercooler, di mana aftercoolernya didinginkan oleh udara didinginkan oleh udara. Terus jumlah silinder, bor dan struknya itu 12 silinder, 140 diameter linearnya, 165 ini pergerakan piston dari TMA ke TMB. Dari titik mati atas, ini piston, ini silinder linear, ini piston, anggap ini piston. Nah, yang 165 ini yang dari atas ini, dari TMA ke TMB. Nah, pergerakan ini disebut dengan stroke atau 165 mili untuk eh, panjangnya di sini. Nah, piston displacementnya itu di 30 liter ya, 30 liter piston displacementnya. Lanjut untuk performanya, bahwa horsepowernya itu di 900, flywheel horsepowernya itu di 975, 976 horsepower di 1800 rpm. Maksimum torque-nya itu di mm, 4510 Newton per 1350 rpm. Untuk high idealnya itu di 1980, untuk di low idealnya itu di 825. Nah, eh, nah itu untuk low idealnya. Starting motor dia dilengkapi dengan 24 volt 11 kilowatt kali 2 buah starting motor. Alternatornya juga 24 volt 50 ampere dan ada 2 buah. Baterainya ada 12 volt 170 ampere kali 4. Radiator fan tipe radiatornya itu aluminium wave 4 row. Carrier rollernya ada 3 di satu sisi, track rollernya ada 8 di satu sisi. Untuk track shoe-nya sendiri dia menggunakan double grosser dan 49 di satu sisi. Lanjut untuk hidrolik system. Nah, di mana di hidrolik system ini dia menggunakan dua dua pompa ya, dua pompa, yaitu eh, main pump satu dan main pump dua. Nah, di mana masing-masing pompa ini dia terdiri dari HPV 95, salah, HPV 375 ditambah 375, berarti ada dua pompa. Ada dua pompa ditandem menjadi satu. Ya, ini pompa depan, ya, ini pompa belakang. Ini F ya, F front.
Nah, begitu juga di main pump dua sama dia ya. Dia ada bagian front, ada bagian rear. Di mana masing-masingnya itu 375 plus 375 dengan tipe pompa yang sama. Jadi empat pompa ini dia itu tipenya HPV 375. Itu untuk main pumpnya, hidrolik sistemnya. Nah, dia juga ada menggunakan fan pump. Fan pump untuk memutar si pendinginan radiator, coolant, dan oil coolernya. Nah, untuk fan pump dia sama variabel displacement tandem piston. Dia satu aja, satu, tapi tipenya HPV 95 plus 95. Nah, untuk PTO lubricating pumpnya, dia menggunakan gear type SBL 21. Dia ini tipe gear pump. Kalau S itu back pressure yang mampu dia tahan itu di 210 kilo. Itu menurut literatur dari Komatsu. B itu tipe flanknya, L itu arah putarannya. Jadi putarannya L. Left berarti putaran kiri. 21 ini yaitu dia mampu menghasilkan flow 21 liter per 1000 RPM. Itu untuk yang gear pump. Nah, untuk delivery apa nih? Delivery atau flow-nya yaitu main pump satu dia bisa menghasilkan 629 liter per menit. Kalau yang pompa satunya yang ini 629 liter per menit, yang pompa duanya 500, ini 629. Yang ini 518. Nah, flow-nya berbeda. Kenapa flow-nya berbeda? Sementara tipe pompanya sama. Ini kan tadi kita bahas nih. Pompanya PV 375 plus 375. Nah, tapi kenapa delivery flow-nya itu berbeda? Ada yang tahu kenapa? Ya, kalau ada yang tahu, silakan berkomentar. Kalau tidak tahu, silakan tanya juga di komentar. Nah, untuk fan pump, dia itu delivery flow-nya itu di 160 plus 160. Kalau PTO lubricating pump itu dia di 35 liter per menit. Nah, untuk setting pressure-nya yang main pump dia di 300 kilo. Kalau fan pump dia di 250 kilo. Untuk control valve dia itu ada dua dua section. Dia dua section yaitu kiri sebelah kiri ini dan sebelah kanan R. Tapi di sini kan 5 spool tambah 5 spool. Jadi masing-masing kiri sisi ini dia mempunyai dua kontrol valve. Nah, ini dipisah. Jadi ada L1, L2, R1 dan R2. Bagaimana? Kan dia sudah ada nih, ini ada 4 pompa. Ini 4 pompa, yang ini 4 kontrol valve. Nah, apakah masing-masing pompa ini nyuplai sini, yang ini nyuplai sini, yang ini nyuplai sini, atau mereka ini saling bantu. Nah, itu yang akan kita coba bahas pada video kali ini. Nah, itu untuk eh, tipe kontrol valve-nya. Lanjut, metode pengoperasian kontrol valve-nya, dia menggunakan hydraulic pipe. Nah, untuk travel motor, dia menggunakan tipe piston juga, dilengkapi dengan brake valve dan shaft brake, di mana dia punya travel motornya ada dua, yaitu sisi kiri dan sisi kanan. KMV 340, nah di mana dia ini tipenya tuh fix. Kalau fix dia berarti sudut travel motornya tidak bisa dirubah. Kalau di PC Small kan bisa tuh untuk menambah kecepatan atau menambah tenaganya, sudut piston yang di travel motornya itu diperbesar dan diperkecil. Nah, sementara di PC 2000 ini dia tidak bisa diatur sudut si piston dari si travel motornya sehingga dia ini hanya fix diam saja. Jadi yang mempengaruhi dia cepat atau lambat adalah dari flow-nya si kontrol valve. Nah, di swing motor juga tipenya juga sama F. F ini artinya fix. Fix artinya sudut pompanya tidak bisa diperbesar atau diperkecil atau sudut motornya. Nah, tipe piston juga dilengkapi dengan safety valve dan shaft brake juga. Nah, safety valve berfungsi untuk menjaga tekanannya supaya aman dan shaft brake itu berfungsi untuk
proses break pada saat swing dan travel motor tidak digunakan. Untuk hidrolik silinder, tipe silindernya di sini double acting piston semua. Dan untuk diameternya itu ada perbedaan di masing-masing komponen, di mana yang punya boom lebih besar daripada arm dan punya arm lebih besar daripada punya bucket. Karena yang paling beban, yang paling berat yaitu adalah si boom. Nah, hydraulic tanknya dia tipe box shape with breather, dilengkapi dengan breather untuk menjaga dari breather ini juga ada cracking pressure-nya, jadi itu dia menjaga agar ada tekanan di hydraulic tanknya. Tekanannya itu kecil, nggak sampai 2 kilo. Nah, hydraulic filter dia dilengkapi dengan tank return filter juga dan pump outletnya. Di hydraulic filternya itu ada, di hydraulic tank itu ada, di sampingnya ini ada tiga return filter. Nah, hydraulic coolernya didinginkan oleh udara. Siapa yang mendinginkan hydraulic cooler di sini adalah si fan pump di sini. Nah, yang akan mendinginkan air coolernya si hydraulic cooler. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk tabel fuel dan lubricatingnya, di mana untuk oli yang digunakan, kita lihat dari atas bagian atas ini, ambient temperatur. Nah, temperatur di seputaran Indonesia ini rata-rata di sini 30 lah, 30 ya 30 derajat. Jadi oli yang bisa kita pakai yaitu kalau 20 sampai 30, nah di sini rentang sini. Nah, ini oli yang disarankan oleh si Komatsu-nya. Nah, untuk spesifikasinya, untuk kapasitas oli oli engine itu 128, PTO 36, swing 30 di satu sisi, final trip 85, hydraulic system, total keseluruhan di sistem itu 2400, fuel tanknya di 3400, cooling system di 1180, grease di 200 liter. Nah, untuk saat service atau refill capacity, jumlahnya itu akan sedikit berkurang karena kita hanya mengganti yang ada di tangkinya. Ini itu untuk gambaran kapasitas olinya. Lanjut, ini kita bahas secara overall terkait hidrolik sistemnya. Nanti hidrolik tank ada di bagian sini, hidrolik tank di sini. Nanti akan masuk ke main pump. Main pump nanti dia akan dialirkan ke kontrol valve. Nah, tadi kan kita sudah bahasnya ada 4 kontrol valve. Hitung dari kiri, satu, dua, sebelah punya kiri L1, L2, ini bagian kanan R1 dan R2. Nah, pompa ini juga dibagi 4. Main pump satu, nih, main pump satu ini, main pump 2 yang sebelah kanan. Nah, ini ada bagian depan, bagian belakang, bagian depan dan bagian belakang. Jadi ada satu, dua, tiga, empat main pump dan satu, dua, tiga, empat, empat dari kontrol valve. Nah, masing-masing mereka ini akan satu pompa dia akan mensuplai satu kontrol valve. Bagaimana cara kerjanya? Kita coba bahas berikutnya. Nah, ini dia. Ini untuk power skematik powertrainnya. Yang nomor 10 ini engine, 11 PTO, 13 main pump 2, 14 ini. Kalau yang bagian ungu ini eh, pump PTO, kalau yang depannya ini fan pump. Yang ini main pump satu. Ini contravalve L1, ini contravalve L2. Ini contravalve R1, ini R2. Yang nomor 3 ini adalah apa namanya? Swing motor. Yang dua ini adalah swivel joint yang agar olinya dari upper struktur, kan contravalve di upper struktur nih, masuk lewat swivel joint, baru dia bisa masuk ke travel motor. Ini final trap, yang ini idler, front idler. Nah, sekarang kita coba bahas untuk bagaimana sih cara mudah kita mengklasifikasikannya. Pompa ini kan dia imply satu kontrol valve. Nah, bagaimana cara kita mudah mengetahui dan mengingatnya? Nah, itu yang akan kita coba sharing pada kesempatan kali ini. Jadi satu pompa mensuplai satu kontrol valve disuplai oleh satu pompa yang berbeda. Oke, lanjut kita coba tarik gambarnya. Oh, tunggu dulu, kita bahas komponennya dulu. Nah, ini tadi yang komponennya. Ini dibelah. Nah, ini di garis juga. Ini main pump satu, ini main pump satu. Yang ini main pump dua. Nah, sementara dia punya bagian front,
dan punya bagian rear. Yang ini punya front, yang ini punya rear. Nah, bagaimana cara mempermudah kita mengetahui pompa ini supply yang mana? Misalkan nanti ada problem boomnya low power, sementara yang lain normal. Nah, kan kita bisa tahu, oh berarti boom disuplai dari pompa yang ini. Apakah pompa yang sudah mulai bermasalah atau komponen lainnya yang bermasalah, di mana pompanya itu tipenya HPV375, P ini piston, V ini, H ini tipe pompanya, P ini piston pump, ya ini variabel. Variabel itu berarti sudut sudut switch plate-nya bisa berubah atau output flow-nya itu bisa berubah-ubah sesuai kebutuhan dari unitnya. 375 ini adalah cc per revolution, atau satu siklusnya itu dia mampu menarik 375 cc oli. Nah, dari mana kita tahu 375 ini? Ya dari, kan piston pump itu kan ada banyak piston kan, set set nanti dibikin bulat. Nah, cc ini pergerakan piston pumpnya itu, yang satu piston itu dari TMB ke TMA untuk mengisapnya. Ini kan ada ruang nih. Ini silinder pistonnya misalkan. Nah, ketika pompa itu berputar kan dia nyedot oli nih dari bawah sini sampai ke atas. Nah, ini yang dihitung 307, volumenya ini 375 cc per satu putaran per revolution. Nah, ini untuk hidrolik pumpnya, di mana di PC 2000 ini masing-masing pompa itu dia memiliki nih apa namanya nih? Nah, E1 dan E2, yaitu EPC. Jadi dia diatur by electrical. Dia diatur by electrical untuk mengatur si switch plate atau sudut pompanya. Nah, untuk pompa itu sudah, sekarang untuk kontrol valve. Nah, ini hydraulic tanknya pada bagian sebelah kiri unit. Nah, ini sensornya di bawah sini. Nah, ini proximity switch strainer yang ini akan membaca nanti apakah sebenarnya posisinya terbalik atau tidak. Kalau dia terbalik, dia tidak bisa, engine-nya tidak bisa start. Nah, ini breedernya. Ini breeder, ini tempat pengisiannya. Nah, dia dilengkapi dengan 3 return filter. Nah, perkembalian dari si sistem akan masuk ke hydraulic tank, tapi dia melewati return filter ini dulu. Kontrol valve ini dia. Ini depan unit, depan unit. Nah, jadi dia terdiri dari dua section, section kiri dan section kanan. Di mana section kiri ini ada dua kontrol valve. Kita hitung dari pinggir, ini satu, ini dua. Nah, yang R ini dia juga dihitung dari sini, satu dan dua. Jadi tadi ada 4 pompa akan menyuplai 4 kontrol valve, di mana untuk kontrol valve gambarannya seperti ini. Nah, ini yang dari pompa kan ada 4 juga nih. Satu, dua, tiga, 4 bagian sini satu. Nah, ini disuplai oleh masing-masing satu pompa. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Apakah ini pompa 2? Apakah ini pompa satu? Nah, itu akan kita coba bahas. Di mana dari satu pompa ini akan masuk ke line filter yang di sini. Di sini sebelum masuk ke kontrol valve, kotoran-kotorannya jika ada atau gram-gramnya jika ada akan disaring oleh line filter. Nah, ini untuk gambar yang tadi, coba kita tarik, kita akan fokus pembahasannya yang ini. Nah, akan coba fokus bahaskan yang ini. Nah, ini kita tarik yang sama ya, ini pompa, nih. Kita ambil yang main pump aja, ini kontrol valve. Nah, ini kita ambil, ini engine, PTO, main pump satu, main pump 2, ini main pump satu, main pump 2, ini kontrol valve sebelah kiri, ini kontrol valve sebelah kanan. Depan unitnya ini. Nah, nanti untuk hydraulic tank di sini. Nanti ini akan masuk ke sini, set, jika akan masuk ke sini, nanti ini akan menyuplai masing-masing satu. Nah, akan kita coba bahas. Kita tarik dulu untuk main pump satu. Main pump satu dia akan menyuplai kontrol valve nomor satu. Jadi kata kuncinya adalah main pump satu dia akan menyuplai kontrol valve nomor satu. Bagian depan F1 F1 dia akan menyuplai R1.
R1 dia akan menyuplai L1. Jadi kontrol pompa main pump yang bagian depan dia akan menyuplai kontrol valve nomor satu yang bagian kanan. Main pump belakang dia akan menyuplai kontrol valve yang nomor satu bagian kiri. Jadi F1 R1 R1 L1. Jadi inti kata kuncinya itu main pump nomor satu, pompa satu akan menyuplai kontrol valve nomor satu. Nih nomor satu nih. Yang R1 dia juga akan menyuplai L1. Jadi pompa satu dia akan menyuplai kontrol valve nomor satu. Lanjut, main pump 2, lihat yang kali. Main pump 2 dia akan menyuplai kontrol valve nomor 2 juga. Ya, bagian depan dia akan menyuplai R2, bagian belakang dia akan menyuplai L2. Jadi kontrol valve atau pompa 2 dia akan menyuplai kontrol valve nomor 2, baik sisi kiri maupun sisi kanan. Nah, untuk lebih mudahnya lagi, main pump depan dia akan menyuplai kontrol valve sebelah kanan. Ini kan bagian depan nih dua-duanya, baik ini pump satu maupun pump 2 dia akan menyuplai kontrol valve yang bagian kanan. Karena kita anggap nih garis lurus nih, ini unit depan unit tadi kan, ini depan unit. Saya tarik gini, set. Nah, jadi dia sisinya gini. Oke? Bagian depan dia menyuplai kontrol valve kanan, dan bagian belakang dia akan menyuplai kontrol valve bagian kiri. Kita tarik lagi gambar lurus nih, ini depan. Jadi kita sekat lagi, set. Nah, oke? Bagian belakang dia akan menyuplai kontrol valve sebelah kiri. Nah, jadi lihat, lihat gambar. Pompa satu akan menyuplai kontrol valve satu dan pompa 2 akan menyuplai kontrol valve 2. Pompa bagian depan dia akan menyuplai kontrol valve bagian kanan dan pompa bagian belakang dia akan menyuplai kontrol valve bagian kiri. Oke. Nah, itu cara mudah kita mengetahui pembagian dari pompa dan kontrol valve. Nah, setelah kita mengetahui itu, kita bisa lanjut di tahap berikutnya, di mana untuk sirkuit diagram PC2000 seperti pada layar. Akan sedikit sakit kepala jika kita tidak mengetahui basic yang tadi. Nah, nanti kita akan bahas lagi apa itu regulasi pump. Regulasi. Karena di sini kan ada ini engine, ini ada PTO, ini ada main pump satu, ada main pump 2. Nah, ini ada fan pump. Ada fan pump, ada tiga pompa, ada tiga bagian pompa. Nah, apa yang terjadi ketika di dalam kabin operator menggerakkan PPC valve? Yang terjadi adalah eh, PPC ini dia akan menggerakkan si kontrol valve. Ini kontrol valve, ini kontrol valve bagian kiri. PPC di sini dia akan menggerakkan spool si kontrol valve tergantung pergerakan dari si operator. Nah, pada saat pergerakan itu, maka spool akan bergerak sehingga aliran oli yang dari pompa akan diteruskan ke aktuator. Nah, tetapi ada namanya regulasi pump. Siapa sih yang menggerakkan si spool ini? Pressure si pilot pressure dari PPC. Nah, PPC ini dapat pressure dari mana? Yaitu dari fan pump. Nah, sebelum masuk dari fan pump sini, sebelum masuk ke sini, dia akan melewati namanya SPR, yaitu self pressure reducing, di mana tekanan di sini akan tekanan dari fan pump dia akan diturunkan di 30 kilo. Dari 30 kilo sini dia akan masuk ke pilot pump, ke PPC, menjadi pilot pressure. Nah, PPC ini nanti akan mengatur si spool control valve. Nah, di mana awalnya itu dari tangki hidrolik dihisap, set, akan masuk ke masing-masing pompa, akan masuk ke masing-masing pompa. Nah, dari pompa hidrolik dia akan masuk ke kontrol valve. Akan masuk di kontrol valve ketika netral dia akan dikembalikan ke tangki. Karena tipenya adalah
OLSS, Open Load Sensing System. Jadi tekanan yang dari kontrol valve netral akan dikembalikan ke tangki. Tetapi di PC 2000 ini dia sudah menggunakan elektrik, yaitu Electronic OLSS System, di mana nanti ya mengatur si sudut si pompa pompa yang tiga ini, dia itu diatur oleh si controller berdasarkan pembacaan nanti sensor-sensornya. Nah, nanti akan kita fokuskan bahas di regulasi, kita akan fokuskan nanti bahas di regulasi PAM di video berikutnya. Yang penting sekarang kita tahu dulu, yang penting kita sekarang tahu dulu dari hydraulic tank akan masuk ke masing-masing pompa. Nah, dari pompa sini dia akan diproses. Kalau fan pump yang di bagian tengah, dia akan digunakan ke fan motor atau cooling system, digunakan ke cooling system atau ke fan motornya. Nah, akan tetapi dari sini sebagian dia akan masuk ke SPR nanti namanya. Dari SPR nanti diredus tekanannya dan akan dimasukkan ke pilot pressure. Nah, menjadi pilot pressure akan masuk ke PPC. Nah, yang dari hidrolik pump, ini kan ada dua hidrolik pump nih. Dia nanti akan masuk ke masing-masing si kontrol valve. Tadi kan kita sudah bahas 4 pompa akan mensuplai masing-masing satu dari kontrol valve. Nah, nanti dari kontrol valve ketika dia netral dia akan langsung dikembalikan ke tangki karena tipe sistemnya OLSS ditambah bagian depan sini ada E-nya, Open Load Sensing System. Jadi tekanan ketika netral akan dikembalikan ke tangki pada saat netral. Nah, ketika sudah mulai digerakkan PPC-nya oleh si operator, dia akan mulai mengarahkan spool yang ada di masing-masing kontrol valve. Ketika spoolnya sudah mulai terdorong, aliran drain tadi akan ditutup. Sehingga tekanan oli akan naik dan akan masuk ke silinder. Nah, karena terjadi differential pressure yang di kontrol valve, maka si controller E ini ada controller ini akan ngasih tahu differential pressure dan akan mengatur si EPC. EPC di masing-masing fan pump, di masing-masing pump untuk menaikkan tekanannya. Nanti kita akan fokus bahasnya di regulasi pump. Untuk sekarang cukup dulu, karena kalau diteruskan nanti makin pusing rekan-rekan. Jadi untuk sekarang kita cukupkan, setidaknya kita sudah rekan-rekan sudah ada gambaran dan jika memang dibutuhkan nanti saya akan bikinkan video detail tentang regulasi PAM-nya. Tapi dibantu untuk like, subscribe lah, biar semakin semangat saya bikin-bikin video ini. Karena saya juga pusing bikin-bikin video ini sebenarnya. Tapi ya balik lagi, saya hanya pengen berbagi. Mana tahu dengan berbagi ini menjadi amal jariah buat saya dan saya juga semakin matang dalam membagikan materi dalam proses belajar mengajar. Oke? Cukup sekian dan terima gaji. Aduh, belum terima gaji ternyata. Masih lama. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bisa membantu. Dan jangan lupa untuk saling membantu ya. Saling membantu. Saling membantu yang saling bekerja sama. Tidak ada manusia yang sempurna. Yang ada itu manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.